Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Erwin Suharyanto. Saya ucapkan selamat datang di channel Excel dan VBA Tutorial. Baik, di video kali ini ya seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa kita akan coba untuk memulai pembelajaran VBA Excel dari dasar ya sampai nanti bisa membuat sebuah produk aplikasi sendiri. Nah, oleh karena itu di video pertama untuk pembelajaran VBA Excel ini, saya akan coba menjelaskan terlebih dahulu tentang dasar-dasar atau pengaturan awal untuk bagaimana sih cara kita membuka dan memanajemen jendela Visual Basic for Application atau VBA Excel, supaya nanti tujuannya itu Anda memahami ya tentang bagaimana cara untuk membuka atau mengaktifkan VBA Excel-nya, terus memahami bagian-bagian dari VBA Excel itu sendiri, lalu bagaimana cara kita untuk menyimpan file dan sebagainya seperti itu. Nah, di sini langsung saja akan saya coba contohkan. Jadi langkah pertama seperti biasa, kita buka dulu nih aplikasi Excel yang kita punya ya. Nah, kebetulan di sini punya saya itu menggunakan aplikasi Microsoft Office Excel yang versi ini ya, versi LTSC atau yang versi 2021 ya, dengan apa namanya versi 32 bit ya, bukan yang 64 bit gitu. Oke, nah di sini langkah pertama itu kita seperti biasa ya, ketika kita mau membuat sebuah program atau aplikasi gitu, maka langkah pertama adalah kita harus membuka atau membuat file baru dulu. Jadi kita klik di bagian blank workbook seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita harus mengaktifkan terlebih dahulu yaitu tab developer. Nah, fungsi tab developer ini adalah sebagai tempat untuk kita masuk ke jendela Visual Basic-nya gitu. Nah, kalau misalnya punya teman-teman nggak ada untuk tab developer ini, maka cara mengaktifkannya cukup simpel saja ya. Yang pertama di sini bisa teman-teman langsung aja klik kanan di area menu ribbon sini, klik kanan aja gitu. Terus pilih customize ribbon. Lalu di bagian Excel option langsung dibawa ke customize ribbon ya. Terus di samping kanan sini itu ada tab developer. Nah, ini wajib untuk di checklist. Biasanya tuh nggak terchecklist gitu. Nah, ini harus di checklist supaya dia muncul tab developernya. Nah, ini hasilnya. Jadi dia sudah muncul seperti ini. Nah, ini untuk langkah mengaktifkan tab developernya ya. Jadi sekali lagi video ini memang khusus sebagai awalan kita untuk belajar tentang bagaimana caranya nanti kita membuat aplikasi menggunakan VBA Excel gitu. Jadi teman-teman harus menguasai dulu bagaimana cara membuka atau mengaktifkan Visual Basic-nya, baik melalui tab developer maupun nanti menggunakan shortcut atau keyboard. Nah, di sini setelah di bagian tab developer itu hidup ya, untuk masuk ke Visual Basic kita cukup klik pada bagian Visual Basic ini. Nah, ini. Jadi kita klik Visual Basic-nya, maka akan muncul jendela Visual Basic seperti ini. Nah, ini fungsi dari kita menghidupkan tab developer gitu. Terus bisa nggak kita menghidupkan Visual Basic, atau kita membuka Visual Basic tanpa harus menghidupkan tab developer gitu? Bisa aja ya. Jadi teman-teman bisa menekan di bagian keyboardnya tombol Alt F11. Oke, seperti itu. Jadi ketika kita tekan Alt F11, walaupun kondisinya di bagian developer sini nggak diaktifkan, maka tetap akan bisa kita masuk ke dalam jendela Visual Basic ini gitu. Nah, itu bagaimana langkah kita untuk bisa masuk ke jendela Visual Basic. Jadi ada dua caranya ya. Yang pertama melalui developer, lalu klik Visual Basic. Lalu yang kedua adalah menggunakan keyboard yang kita tekan Alt sama F11. Nah, sebenarnya di sini untuk masuk ke dalam Visual Basic, kita itu kan cukup menekan tombol Alt F11 gitu. Alternatif fungsi 11. Cuman kenapa kita harus menghidupkan di bagian developer sini? Karena di bagian developer sini itu kita bisa
memanfaatkan beberapa fitur, yaitu di bagian insert ini. Nah, biasanya kita menggunakan tools yang ada di dalam insert ini ya, di bagian menu controls, itu kita bisa pakai objek-objeknya untuk pembuatan aplikasi gitu. Di sini ada dua kategori, ada form control dan ActiveX. Jadi kita bisa menggunakan dua buah objek dari dua kategori ini untuk pembuatan aplikasi nanti gitu. Nah, itu yang bisa kita manfaatkan dari developer. Oke, balik ke fungsi dari developer, yaitu bisa masuk ke Visual Basic ya, seperti ini tadi. Nah, setelah kita berhasil masuk ke Visual Basic, kita ngapain gitu ya. Nah, di sini yang harus Anda ketahui itu ada beberapa bagian ya. Yang paling penting di sini ada 4 ya. Yang pertama di bagian sini, yaitu project atau VBA project. Jadi disinilah nanti tempat kita untuk mengetahui, untuk melihat dan untuk menghitung ya, ada berapa objek yang sudah kita buat. Objek-objek itu terdiri dari beberapa macam ya. Pertama di sini ada sheet. Nanti di sini tuh kita bisa, kalau misalnya kita menambahkan sheet, maka akan terbaca di sini di area project atau VBA project ini gitu. Contoh sekarang kan yang ada itu masih sheet 1. Kalau misalnya saya ganti atau saya tambahkan di sini, nah jadi sheet 2 sekarang ya. Nah, di sini dia juga muncul nih. Jadi ada 2 sheet. Ada sheet 1 dan sheet 2. Nah, di sini namanya sama gitu. Sheet 1 dalam kurung sheet 1. Sheet 2 dalam kurung sheet 2. Nah, ketika saya ganti nama sheet ini menjadi misalnya data gitu, maka yang terjadi di bagian VBA project sini, dia akan berubah juga nama sheetnya. Sheet 1 dalam kurung data. Artinya sheet ini ya, dia memiliki 2 identitas. Nah, apa identitasnya itu bisa kita lihat pada bagian properties bawah sini gitu. Jadi kalau di atas ini itu adalah VBA project, tempat kita melihat objek-objek apa saja yang kita masukkan dalam pembuatan aplikasi. Tapi kalau di bagian bawah sini itu fungsinya sebagai informasi atau atribut dari objek yang kita klik di sini, entah itu sheet 1, sheet 2 atau this workbook. Nah, artinya di dalam this workbook ini itu ada 2 sheet ya, ada sheet 1 dan sheet 2. This workbook ini namanya adalah book 1 gitu maksudnya. Nah, di dalam sheet 1 sini itu ada 2 identitas ya. Yang pertama adalah name ya, name yang atas ini ya. Yang kedua adalah name yang bagian bawah. Jadi ibaratnya itu kalau yang ini tuh captionnya. Ya, kalau di sini tuh kita bisa ngasih nama itu pakai spasi gitu. Tapi kalau di sini tuh nggak boleh. Jadi harus menggunakan apa namanya, nama yang tidak ada spasi atau karakter unik. Kalau misalnya Anda memaksa untuk membuat nama dengan karakter unik atau spasi, dia nggak akan mau gitu. Nah, jadi ini tempat untuk kita nanti memasukkan atau mengetahui objek apa aja yang kita udah buat di sini. Nah, objek apa aja selain sheet? Nah, kita juga bisa memasukkan objek, yaitu ada user form ya. Biasanya kalau saya membuat aplikasi itu kan menggunakan user form juga. Jadi kalau saya memasukkan user form di sini, saya klik misalnya user form ini ya. Nah, ini user form, maka di sini akan muncul lagi ini. Ya, ada muncul objek baru yaitu user form yang kita gunakan untuk pembuatan aplikasi gitu. Jadi, objek yang baru saya masukkan ini disebut dengan user form. Nah, fungsi dari user form ini sendiri itu sebagai wadah atau tempat kita untuk mendesain aplikasi yang kita buat gitu. Jadi user form ini bisa kita atur untuk lebar dan tingginya atau misalnya apa namanya ukurannya gitu ya, tinggal kita tarik aja begini gitu sesuai dengan keinginan Anda ya. Nah, itu di bagian user formnya ya. User form ini pun juga sama, dia memiliki 2 identitas. Yang pertama ada name, yang kedua ada caption ini. Nah, jadi kalau misalnya kita mau ganti, ini kan user form 1 ya kan. Nah, ini wajib kita ganti namanya. Kenapa? Karena supaya ketika kita ingin membuat sebuah form aplikasi yang fungsinya itu untuk memasukkan atau menginput data berupa data pegawai misalnya, tapi di sini namanya tetap user form 1 ya, kita nggak akan tahu, kita nggak bisa mengetahui nanti ini formnya dipakai buat apa. Oleh karena itu, di bagian name sini wajib kita ganti. Nah, itu fungsi kenapa kok
di bagian names ini harus kita ganti supaya kita bisa mengetahui dengan cepat bahwa form itu digunakan untuk apa gitu. Contoh misalnya di sini saya ganti jadi form pegawai. Nah, artinya form ini nanti akan saya gunakan untuk mendesain data input pegawai gitu. Nah, ini di bagian name-nya ya. Misalnya saya ganti menjadi form spasi pegawai. Nah, gini. Nah, dia nggak mau ya karena dia ada spasinya gitu. Nah, jadi kalau name ini dia mengganti di bagian apa namanya nama pada VBA project. Tapi kalau di bagian caption yang ini itu beda ya. Dia difungsikan untuk mengganti nama di bagian user form atau di bagian judul atas form ini gitu. Jadi kalau yang caption ini bisa kita kasih spasi. Misalnya di sini kita ketik form data pegawai. Nah, gitu. Jadi dia bisa kita kasih spasi. Oke, seperti ini. Ya. Nah, ini cara kita memasukkan form ya seperti ini gitu. Terus misalnya kita nggak sengaja nih terklik lagi formnya ini. Nah, begini ya. Terklik terus begitu. Nah, ini kan nambah terus jadinya. Dan yang kita pakai sebenarnya cuma ini dulu gitu. Ini buat apa gitu kan. Nah, kalau misalnya belum paham ini dibuat apa kok banyak gitu ya, bisa kita hapus gitu. Jadi caranya tinggal teman-teman klik kanan aja mau dihapus, terus pilih remove ya. Di sini saya coba hapus di bagian apa namanya user form 4 ini ya, remove user form 4, terus pilih no. Kenapa kok no? Karena kita nggak mau menyimpan untuk form ini gitu. Jadi pilih no. Nah, dia nggak simpan gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman pilih yang yes, maka form ini akan disimpan. Nah, dia akan disimpan formnya. Kenapa kok disimpan? Ya tujuannya nanti itu bisa dipakai untuk pembuatan aplikasi yang lain. Jadi tinggal kita import gitu caranya. Jadi saya hapus nih ya, seperti biasa aja kayak gini. Oke, kayak gini ya, hapus semua. Nah, gitu. Oke, nah itu objek atau bagian yang bisa kita masukkan di dalam VBA project-nya. Contoh lain lagi yang sering saya gunakan kan ini ada modul ya. Nah, ini jadi dia beda-beda kelas objeknya ya. Kalau yang di sini itu untuk sheet, ini untuk form, dan ini untuk modul, dan semuanya itu dikelompokkan menjadi satu buah masing-masing folder ya. Nah, ini. Jadi biasanya itu gini. Banyak pertanyaan ya, atau ada pertanyaan yang menanyakan, Mas Erwin, ini kok di bagian VBA project saya itu kok nggak seperti yang ditampilkan gitu ya, kak seperti ini gitu, nggak terkelompokkan gitu ya, karena di sini tidak diklik tombol foldernya. Kalau diklik tombol foldernya ya pasti akan dikelompokkan. Terus ada juga yang begini, nah ini katanya hilang ya, nggak ada gitu, padahal tinggal kita klik di bagian tombol plusnya sini aja, maka dia udah muncul untuk anak buahnya gitu maksudnya. Nah, itu di bagian VBA project ya. Nah, ini oke. Nah, di bagian modul pun juga sama ya. Di sini kita bisa untuk mengganti ya. Waktu Anda klik sekali di bagian properties muncul nih name, kita ganti misalnya modul menu. Nah, karena name ya sama aja, dia nggak boleh pakai spasi gitu. Kalau pakai spasi dia pasti nggak mau ya. Nah, kalau misalnya kita masukkan lagi modul yang baru, ya dia nambah lagi, nambahnya di bagian folder modul. Kalau di bagian form ya nambahnya di folder form. Nah, seperti itu. Oke, ini di bagian VBA project ya. Nah, seperti ini gitu. Nah, berikutnya di bagian properties ya. Tadi saya bilang di bagian properties ini adalah sebagai atribut atau keterangan dari apa yang kita klik di sini gitu. Kalau kita mengkliknya ya user form, ya di sini dia pasti muncul user form keterangannya. Kita klik modul ya dia modul ya. Kita klik sheet ya dia pasti munculkan sheet gitu. Nah, jadi di dalam properties ini nanti yang akan sering sekali kita manfaatkan ya, karena di dalam properties ini adalah sebuah tools atau sebuah tempat di mana kita nanti mengatur semua atribut atau semua keperluan yang kita inginkan gitu ya. Misalnya kita mau mengatur huruf, mengatur warna, mengatur
tinggi, mengatur tata letak, ya, dan sebagainya. Itu semua berada di bagian properties ini, gitu. Oke, itu di bagian penjelasan untuk VBA project-nya dan di bagian properties-nya, ya. Nah, selanjutnya di sini banyak juga yang terjadi sebuah error nggak sengaja, ya, mungkin, ya. Jadi ketika dibuka Visual Basic-nya ini, ya, kok tiba-tiba itu hasilnya jadi begini. Nah gini, ya. Jadi nggak ada apa-apanya di samping sini, gitu. Nah, ini bisa kita atasi dengan cara kita klik di area sini. Nah, di sini ada yang namanya Project Explore. Nah, ini diklik, muncul. Ada lagi nih yang namanya Properties. Nah, ini kita klik, ya, dia juga muncul yang tadi. Nah, jadi dua objek ini itu harus terlihat, ya, selalu terlihat, harusnya seperti itu, gitu. Ada juga yang muncul ini nggak seperti ini, tapi dia malah kemana-mana begini, gitu. Harusnya begini, nah itu di sini, yang begini, ya kan? Nah, kayak gini itu gimana caranya, gitu misalnya. Nah, ini caranya itu gampang, ya. Tinggal teman-teman klik aja di area sini, ya, di judulnya sini, klik 2 kali, nah maka dia akan lepas, gitu. Atau tinggal di gini aja deh. Misalnya tadi gini, ya. Nah, ini kayak gini nih. Ini tinggal teman-teman klik, ya, tahan, seret. Nah, ini dikeluarkan dulu, gitu. Ini juga sama, keluarin dulu, nah, gitu. Nah, kalau sudah kayak gini dikeluarkan, ya, teman-teman bisa nih arahkan ke sini lagi dari yang VBA project. Nah, ini ke bawah, ya, maksudnya, ya, ke samping. Nah, ini kalau sudah kayak gini, ini udah pas nih, tinggal lepas aja. Nah, itu. Habis itu yang bagian sini tinggal taruh lagi di bagian paling bawah sini sampai dia bentuknya seperti yang teman-teman lihat. Nah, ini. Oke, itu lepas. Nah, jadi kita bisa mengaturnya, gitu. Oke, itu di bagian jika ini hilang, ya, gitu. Jadi kita klik di bagian VBA project sama properties seperti itu. Oke, itu pengaturannya. Nah, berikutnya di sini kita kembali ke bagian user form, ya. Nah, ketika teman-teman mengklik, ya, di bagian user form, maka teman-teman akan menemukan sebuah toolbox ini. Toolbox ini adalah tempat di mana kita memasukkan objek-objek yang kita butuhkan dalam pembuatan aplikasi. Itu mulai dari label, ya, sampai dengan objek-objek yang nanti bisa kita tambahkan sendiri di sini. Jadi di sini kalau misalnya dia munculnya dari sini sampai sini, berarti itu objeknya adalah standar tampilannya. Jadi belum ada penambahan, gitu. Kalau sudah banyak maka dia udah ditambahkan kayak gitu. Nah, di sini toolbox, ya, ini namanya toolbox. Ini akan selalu hidup, akan selalu muncul ketika kita mengklik form. Tapi kalau kita mengklik di bagian sheet, toolbox nggak akan muncul, ya, karena sheet toolbox itu dia pasangannya adalah dengan user form. Nah, ini. Jadi kalau kita klik di sheet nggak muncul, kita klik di modul nggak muncul, kita klik di list workbook nggak muncul. Tapi kalau kita klik di bagian user form harusnya muncul, gitu. Nah, terus ketika kita mengklik di user form sini kok dia nggak muncul juga, gitu, ya, nggak muncul juga di sini, gitu. Nah, teman-teman bisa klik di area sini, tuh, toolbox, muncul sudah, itu. Jadi pertama harus diklik dulu user formnya, baru diklik toolboxnya apabila nggak muncul, gitu. Nah, itu di bagian penjelasan untuk bagaimana cara memunculkan toolboxnya, ya. Nah, di bagian toolbox ini itu ada beberapa bagian, ya. Nah, bagian ini akan saya jelaskan beberapa juga yang sering saya pakai, ya. Kalau misalnya semua nanti terlalu panjang waktunya karena ini hanya sebagai dasar saja, ya. Jadi yang pertama di sini kita menggunakan, yang pertama ada objek label. Nah, ini memasukkan objek label cukup diklik saja labelnya, terus diarahkan ke sini, diklik. Nah, ini bisa kita geser, bisa kita ubah ukurannya kayak seperti ini, ya. Nah, apa sih fungsi label itu? Fungsi label ini banyak, ya, sebenarnya fungsinya. Jadi cuman fungsi dasarnya itu sebagai keterangan atau sebagai label informasi dari objek yang kita pakai nanti, ya, objek yang lain, gitu maksudnya. Artinya label ini itu sebagai keterangan untuk menerangkan objek yang lain.
Sebagai contoh gini. Nah, di sini saya masukkan ada label tadi ini ya. Nah, ini kalau misalnya salah ya, tinggal diklik saja, tekan tombol delete. Masukkan lagi di sini, tinggal diklik ya, terus klik di sini. Nah, gitu. Habis itu saya masukkan lagi nih text box. Nah, saya buat di sini. Apabila text box ini tidak ada dikasih label, ya kita nggak tahu dong ya, ini label, ini text box dipakai buat apa gitu. Makanya kita perlu label supaya text box ini ada informasinya atau ada keterangannya gitu. Nah, di bagian text box di atas ya kita kasih label. Contoh misalnya saya kasih keterangan misalnya nama pegawai. Nah, gitu. Berarti text box ini fungsinya adalah untuk mengisi nama pegawai. Nah, itu fungsi dari label itu gitu. Jadi berfungsi sebagai untuk menunjukkan atau membuat keterangan dari objek yang lain. Nah, nggak cuman text box aja untuk keterangan apa yang kita kasih keterangan ya, objek-objeknya juga bisa. Misalnya di sini ada lagi combo box ya kan, ada lagi list box. Nah, ini kan juga perlu kita kasih keterangan apabila memungkinkan ya gitu. Terus ini ada lagi checkbox, ada lagi option button ya, ada lagi toggle button, ada lagi frame. Nah, ini ya, jadi objek-objek ini nanti ketika dia tidak ada keterangan yang kita baca langsung di sini, maka dia itu memerlukan label jika diperlukan. Kalau misalnya kayak gini, frame itu nggak perlu kita masukkan label ya, karena dia udah punya caption di sini, udah punya keterangan ya. Sama dengan checkbox juga, ini nggak perlu label karena dia udah punya keterangan di sini gitu. Option button juga sama ya, toggle button juga sama. Nah, ini nggak usah kasih label gitu. Oke, kita hapus dulu. Nah, itu cara kita memasukkan objek. Jadi tinggal diklik, terus diklik lagi di sini sudah masuk gitu. Nah, masing-masing objek ini pun juga dia memiliki properties atau keterangan sendiri-sendiri yang bisa kita lihat di bagian properties ini gitu. Jadi nggak cuma user form, kita mengklik di dalam objek user form ini pun dia juga punya properties dan fungsinya juga sama. Di sini dia kita bisa mengganti nama misalnya ya. Contoh di sini untuk text box kita ganti nama di sini ya. Misalnya kita ganti jadi txt nama. Nah, seperti itu. Dan lain-lain ya. Oke, itu untuk bagaimana cara kita memasukkan objek dan menghapusnya. Cukup diklik objeknya, tekan delete ya. Klik, delete, klik, delete, klik, delete, dan seterusnya gitu. Oke, itu di bagian penjelasan dari toolbox dan user form dan gimana cara memasukkannya gitu ya. Nah, pengaturan berikutnya yang harus Anda buat atau Anda ketahui di sini yaitu ada pada pengaturan di bagian pengetikan coding nanti ya. Nah, di sini ketika saya klik 2 kali misalnya ya di bagian user form ini, nah otomatis di sini tuh muncul option explicit. Biasanya di dalam Excel standar atau yang belum diatur ini nggak ada option explicitnya. Apa sih fungsi option explicit itu? Jadi fungsi dari option explicit ini digunakan ya untuk memaksa kita dalam pembuatan coding nanti itu harus membuat variabel untuk nilai yang kita buat gitu. Jadi kalau misalnya kita itu membuat sebuah nilai, entah nilai itu untuk penyimpanan data atau misalnya penghitungan, maka kita diwajibkan untuk membuatkan variabelnya. Nah, jadi fungsi option explicit ini itu memaksa kita wajib membuat variabel dari nilai apapun yang kita masukkan nanti dalam pembuatan aplikasi. Nah, nilai apa itu? Ya nanti akan saya jelaskan dalam pembuatan aplikasi ya. Cuma di sini kan ini sebagai video dasar aja dulu supaya Anda memahami tentang bagaimana sih kita mengenali dari objek atau dari jendela VBA kita gitu. Oke, nah gimana cara memunculkan option ini secara otomatis ya kan? Ini teman-teman bisa klik di bagian tools ya. Di sini ada option. Nah, teman-teman checklist aja di bagian require variable declaration ini. Ini awalnya nggak di checklist ya. Jadi di checklist nanti setiap kali kita bikin aplikasi,
terus kita klik 2 kali di bagian modul atau di bagian formnya atau di bagian tombolnya, contoh ya, dimanapun itu, maka dia otomatis akan menampilkan option eksplisit di paling atas. Nah itu. Nah, jadi option eksplisit ini membantu kita untuk menganalisa nilai mana itu yang belum dibuatkan variabelnya, seperti itu. Oke, itu untuk yang penjelasan di bagian option eksplisit ya, gimana cara memunculkannya gitu. Nah, berikutnya di sini yang perlu Anda ketahui juga nanti dalam pembuatan aplikasi, kita di bagian tombol atas ini ya. Nah, ini ada tombol run yang berfungsi sebagai tombol untuk menjalankan aplikasinya ya, mereviewnya, mencoba dan sebagainya, itu klik tombol run. Jadi nggak cuman form, tapi dia juga bisa menjalankan semua perintah yang ada di dalam objek ini. Misalnya kita punya modul, terus kita mau coba, ya tinggal diklik perintah yang mana, klik tombol run ini gitu. Tapi kan ini belum ada, dia nggak mau ya. Nah, kalau yang bagian user form sini, ketika saya klik ya, klik user formnya, terus klik tombol run, nah maka dia menjalankan formnya seperti ini. Ini tombol yang kita pakai untuk menjalankan formnya gitu. Ini tombol run-nya ini. Oke, seperti ini. Tapi kalau misalnya Anda mengalami hal seperti ini ketika Anda mengklik di bagian sini, terus klik tombol run ya, muncul kayak gini, itu artinya yang Anda klik itu bukan sebuah objek yang siap untuk ditampilkan ya. Jadi harusnya diklik dulu form atau misalnya modul, nah itu baru bisa gitu. Kita klik dulu formnya, baru klik run, nah maka dia udah ditampilkan seperti itu hasilnya. Oke, nah sekarang setelah teman-teman bisa memahami ya untuk bagian-bagian ini, bagian-bagian VBA-nya atau bagian-bagian formnya, maka langkah selanjutnya di sini kita akan coba mengatasi satu lagi ya, ini ketika misalnya kita membuat objek di sini, terkadang itu kita salah klik ya, dengan cara kita nggak sengaja klik 2 kali misalnya, maka muncul kayak gini ya. Nah, ini nggak usah panik, itu Anda sudah masuk dalam mode pengetikan coding, jadi kalau mau kembali ke yang tadi cukup diklik 2 kali aja ini. Nah gitu, maka udah kembali ke sini. Anda klik lagi 2 kali di sini, ya dia muncul lagi seperti itu. Klik lagi 2 kali di sini. Dan intinya kalau misalnya Anda membuka formnya, ya membuka seperti ini, ya klik 2 kali di bagian objeknya gitu. Oke, ini bagian pengaturan dan pengenalan dari jendela VBA Excel-nya. Nah, kita tutup dulu ini ya. Kalau sudah, di sini kita simpan ya. Nah, cara nyimpannya di sini kita klik tombol file, terus pilih save, terus tentukan di mana teman-teman mau menyimpan datanya ya, file ini gitu. Misal di sini saya simpan di folder dengan nama materi dasar 1 ya. Nah, kayak gitu. Nah, di bagian file name ini misalnya saya kasih nama pengenalan VBA ya. Nah, yang penting itu di bagian bawah sini gitu. Jadi jangan asal diklik save jebret gitu, jangan diklik langsung ya. Kalau langsung Anda klik save ya, nanti akibatnya itu yang Anda buat, yang kita masukkan di VBA tadi itu hilang. Kenapa? Karena tipe filenya itu nggak mendukung untuk penyimpanan user form gitu. Yang mendukung di sini hanya ada 2 ya. Yang pertama ada Excel makro, yang kedua ada Excel binary workbook. Nah, di sini tinggal Anda pilih mau yang Excel makro atau yang Excel binary workbook. Kalau misalnya pilih yang Excel makro, apa bedanya dengan yang binary workbook gitu? Kalau yang Excel makro ini dia menyimpan dengan format penyimpanannya itu standar ya. Jadi semua yang kita buat ya di dalam Excel ya, formatnya segala macam, warnanya itu disimpan dalam model atau mode file standar. Tapi kalau misalnya pilih yang Excel binary workbook, maka dia akan memperkecil ya atau mengompres dari file aslinya yang kita simpan dari Excel makro gitu. Jadi dia ini lebih ringan nanti hasilnya seperti itu. Oleh karena itu di sini saya sering menggunakan yang Excel binary workbook gitu. Jadi tapi tinggal
pilih aja bebas ya, mau yang Excel binary workbook atau yang Excel makro. Terus tinggal diklik tombol save. Nah, kalau sudah kayak gitu. Nah, seperti ini, terus kita tutup ya. Lalu kita coba buka. Nah, itu coba buka. Nah, tadi saya simpan di folder ini ya. Nah, ada ini tadi materi dasar, kita coba buka ini ya. Klik 2 kali. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi di sini dia ada tuh. Nah, ada ini ya. Dia nggak hilang gitu. Ada juga nanti ya, ketika dibuka pertama kali untuk apa namanya? Untuk file yang mengandung makro atau VBA, dia tuh muncul peringatan ya. Nah, kayak gini. Jadi ini wajib diklik. Kalau nggak diklik, maka nanti formnya itu nggak bisa dijalankan atau tidak bisa menjalankan program VBA-nya, karena dia di disable atau dimatikan untuk konten VBA-nya di dalamnya gitu maksudnya. Maka ini wajib diklik. Oke, seperti itu. Nah, supaya Anda tidak lagi mengklik terus ketika dia dibuka ya. Ketika dibuka itu pengennya itu langsung aja dijalankan, nggak usah ada enable konten segala macam, maka teman-teman bisa mengklik di bagian developer, lalu pilih di sini ada macro security, tinggal di checklist di bagian enable VBA macro, terus klik OK. Nah, seperti itu. Maka nanti ketika membuka apa namanya file yang ada makronya, maka dia langsung otomatis dijalankan. Nah, seperti itu hasilnya. Oke, teman-teman ya, terima kasih. Itu adalah materi awal dulu sebelum kita mulai dalam pembuatan, kita masuk dalam pembuatan aplikasi ya. Jadi saya harap Anda bisa memahami untuk materi dasar ini karena cukup simple ya. Karena kalau nggak paham dasarnya dulu ya nanti jadinya agak bingung juga ya. Karena memang di sini saya udah komitmen untuk memulai pembuatan aplikasi memang harus dari awal supaya teman-teman yang lain udah juga bisa memahami gitu ya. Baik teman-teman, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya dan semoga video ini bermanfaat buat Anda. Terima kasih sekali lagi, semoga video-video selanjutnya saya bisa untuk membuat konten yang membuat aplikasi dari awal ya. Oke, sampai jumpa di tutorial video selanjutnya. A feel of discontent.